Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kita lanjutkan perbincangan bersama Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017. Pak Agus masih bersama kami. Pak Agus, Ya, tadi kita berbicara soal peran PBB di sini. Kita melihat dari awal serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh PBB. Menurut Anda seperti apa? kalau statement ya yang Hmm, sudah dikeluarkan oleh Sekjen PBB sudah, ya, agar kedua negara antara maksudnya Amerika, Iran untuk melaksanakan perundingan. hmm. Tetapi Dewan Keamanan PBB sendiri ya belum melaksanakan sidang itu belum, ya. Tetapi saya yakinlah karena desakan-desakan nanti untuk kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan sidang ini, itu harapan saya ya. Berarti dengan banyaknya desakan ini PBB harus segera mungkin begitu ya Pak, melakukan sidang? Wah Hmm, harusnya kalau memang PBB ini betul-betul akan diakui oleh dunia, ya harus segera nih. hmm, hmm. Karena akibatnya itu, akibat perang ini, itu jangan baca akibatnya antara Iran, Israel, Amerika, dan negara sekitar. Ini secara global hampir semuanya akan terpengaruh. Akan Oke. terpengaruh. Oke, Pak Agus, ini jika perang berkepanjangan, sampai seberapa kuat Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran soal persenjataan dan juga ongkos perang kalau kita melihat keuangan dari kedua negara, tiga negara, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran? Kalau menurut saya ya, ini kedua-duanya tuh akan rugi besar lah. Menurut Hmm, saya, dia hmm, rugi besar. Iran sendiri ya, Iran sendiri ini negara Iran, karena negara yang dari tahun 79 itu kan sudah ditekan terus diembargo lah, apa diblokir apa segala macam. Jelas mereka akhirnya mandiri ya, mencari bagaimana strategi pertahanan mereka apabila ada negara yang akan menyerang mereka. Jadi mereka pasti udah siap dan betul-betul secara apa ya, secara kasat mata atau secara hanya dilihat atau secara deteksi hanya dari jauh atau apa, itu sulit. Saya yakin sulit menemukan di mana titik-titik di bawah tanahnya pertahanan-pertahanan mereka, terutama rudal-rudal mereka ya. hmm. Nah, sedangkan Amerika sendiri itu kalau dihitung ya operational cost-nya per hari itu pasti udah di atas puluhan triliun operational cost-nya ya. Itu pergerakan kapal induknya, kapal perangnya, segala macam, belum rudal. Kita berbicara sekarang masalah drone saja. Drone buatan Iran ya, itu mereka bisa membuatnya 50.000 US dollar. Hmm, hmm. Tetapi mempertahankan, yang menghancurkan drone-drone-nya Iran itu buatan Amerika Israel itu di atas 2 jutaan. Hmm. Jadi perbedaannya aja jauh banget masalah drone ya. Mereka membuat bagaimana simulasi drone-drone-nya Iran itu paling besar itu 50.000 US dollar. Tetapi untuk menghancurkan itu, pasti Amerika malah menggunakan alat-alat yang di atas 2 juta dolar. Itu bisa bayangkan. Padahal ratusan dan ribuan drone mungkin yang digerakkan, dilaksanakan oleh Iran. Jadi ini kalau berbicara masalah anggaran, kedua belah pihak hancur-hancuran, saya yakin itu. Hmm, hmm, hmm. Pak Agus, kalau kita melihat karakteristik dari ketiga negara ini, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, prediksi Anda apakah memang kalau memang habis-habisan seperti ini, apakah akan ada satu negara yang memang menyatakan menyerah, atau ini akan sampai titik darah penghabisan begitu kalau melihat karakteristiknya dan juga dari modal persenjataannya? Kalau saya lihat ya, Hmm, bayangkan sebagai kepala negara ya, tertingginya itu sudah almarhum, sudah meninggal. Menteri Pertahanannya dan beberapa perwira tingginya dari Iran itu sudah mati kan begitu. hmm, Itu pasti harusnya di bawahnya rakyatnya segala macam. Sudahlah daripada kita teruskan, kita akan habis semua kan begitu. Tetapi ini kan malah tetap melawan terus. hmm, hmm, Coba kita lihatlah sekarang misalnya dulu Irak ya.
terus Libya, Gaddafi ya, Saddam Hussein di Irak. Mereka selesai, terus rakyatnya kan selesai. Mhm. Nah, tetapi ini kok tidak. Berarti ini memang beda. Bukan hanya sebentar menyerah begitu saja. Lebih baik ya udah menyerah sampai habis mungkin baru menyerah. Nah, kan. Sedangkan Oke. Amerika dengan Israel juga akan berpikir panjang. Ya, kalau misalnya hanya berpikir masalah Trump, mungkin dia nggak berpikir panjang, tapi masyarakatnya, Mhm. Kongresnya, saya yakin mereka akan menekan terus Trump untuk segera menghentikan perang ini. Itu loh, kalau menurut pendapat Oke. saya. Oke, Pak Agus, kalau tadi soal negara-negara yang memang berkonflik begitu, Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, kalau memang perang ini berkepanjangan, apa yang Anda amati soal dukungan negara-negara Timur Tengah begitu? Apa mereka akan tetap bersikap netral meski sejumlah pangkalan militer juga diserang? Jadi selama ini strategi Iran ini udah mulai berubah juga nih. Jadi cukup mengkhawatirkan negara-negara Timur Tengah yang beberapa tempat jadi fasilitasnya Amerika Serikat ya. Mhm. Karena penyerangan dari Iran ini bukan di mana fasilitas yang digunakan oleh Amerika saja, Mhm. Mhm. tetapi hati-hatinya itu mereka jangan-jangan Iran juga ya. Iran dengan apa namanya itu orang-orang yang mendukung kayak di Libanon misalnya gitu ya. Ada Hizbullah lah, terus ada juga macam-macam lah pokoknya kalau menurut saya yang di luar Iran sendiri ya itu akan bergerak untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis lainnya. Nah, itu yang bahaya juga. Itu Mhm. akan merugikan negara-negara Timur Tengah ya yang mendukung memfasilitasi angkatan perangnya dari Amerika Serikat. Oke, Pak Pak Agus, apakah ini tidak menjadi kerugian begitu bagi Iran begitu di tengah-tengah negara-negara yang menyerang itu tidak cuma satu, jadi seolah-olah dikeroyok. Bukan hanya Amerika Serikat dan juga Israel yang menjadi penyerang utama, begitu ada dukungan-dukungan juga dari negara-negara tetangga dari Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab begitu. Apakah ini tidak merugikan Iran di tengah banyaknya negara begitu yang seolah-olah mengeroyok Iran? Kalau menurut saya begini ya, Mhm. kalau dilihat dari apa yang akan dilaksanakan atau tindakan dilaksanakan oleh negara-negara Timur Tengah ya, yang selama ini mendukung fasilitasnya untuk angkatan perang Amerika, itu tidak akan berpikir semudah itu mereka akan ikut menyerang Iran. Mhm. Ya, Mhm. jadi kalau mereka ikut menyerang Iran, mereka juga akan akan sama-sama ya melanggar hukum internasional juga. Mhm. Nah, Amerika dia berani melanggar begitu, dia merasa kuat. Di Dewan Keamanan PBB pun dia akan merasa kuat melawan itu. Nah, sekarang negara-negara lain udah nggak bisa seperti itu, ya. Karena negara-negara sekitar ya, negara-negara sekitar maupun negara-negara lain di dunia ini, itu kan dari sejak tahun 79 itu sudah mengembargo. Jadi Iran itu sudah begitu lama diembargo oleh dunia. Berarti dia kan sudah teruji. Mhm. Sudah teruji Iran. Iran tuh beda. Mhm. Maksud saya jadi dengan negara-negara Timur Tengah lainnya tuh beda. Mereka teruji sekian lama Mhm. diembargo dunia. Tetapi dia masih seperti ini. Kita harus membayangkan bagaimana terujinya mereka itu. Mhm. Sekarang tiba-tiba ya, Ayatullah Khomeini toto mati. Menteri Pertahanan juga hilang. Pejabat-pejabat tinggi militernya juga banyak yang udah meninggal. Tetapi kenapa masih begini? Berarti ini angkatan perangnya atau angkatan bersenjatanya Iran melaksanakan ini. Itu loh. Mhm. Pak Agus, menurut Anda apa sih keunggulan dari militer Iran ini? Ketika memang ada kecaman-kecaman dari negara-negara Timur Tengah lainnya, kita sebut aja Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab terkait hal ini, Iran justru mengancam balik akan
mengirimkan drone mereka ke pangkalan minyak dan juga ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana. Sebetulnya yang membuat Iran sebegitu percaya diri itu keunggulan dari militer Iran itu apa sih, Pak Agus? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa drone yang dibuat itu banyak sekali. Hmm. Karena biayanya itu dibuat oleh Iran itu hanya 50.000. Hmm. Satu drone itu dibuat 50.000. Untuk menghancurkan drone itu biayanya yang dibuat oleh Amerika maupun Israel itu pasti di atas jutaan, gitu loh. Hmm. Itu karena teknologi militer Iran itu didukung, ya, mereka itu segala macam itu memang udah disupport oleh Rusia dan Cina. Jadi beda teknologinya, mereka itu kan beda dengan apa yang diinikan oleh Barat, dikembangkan oleh Barat. Hmm. Hmm. Teknologinya Oke. dia disupport oleh Rusia sama Cina. Oke. Kalau dari segi pasukannya seperti apa, Pak Agus? Nah, kalau pasukannya, bagaimana kan negara Iran ini berpenduduk 80 juta, ya. Hmm. Jelas tidak sebanyak pasukannya Amerika, ya. Apalagi kekuatan angkatan perangnya Amerika. Oh, itu kan jauh sekali, Hmm. Hmm. ya. Jauh sekali lah, kekuatannya itu. Tetapi tapi kalau merasa teruji, ya, prinsip dan militansinya yang begitu tinggi dari semua prajurit, terutama Garda Nasional Iran itu mereka tuh mempunyai, misalnya kita memperhitungkan secara kita analisa secara intelijen, beda sekali Hmm. militansinya tuh, jiwa juangnya tuh beda sekali. Setiap negara, warga negara di dunia dimanapun, kalau dia merasa tertekan yang begitu lama, kita contohlah dulu Indonesia dijajah begitu lama, itu banyak sekali rakyat Indonesia, ya, itu yang betul-betul tinggi sekali militansinya demi bangsa dan negara. Hmm. Hmm. Jadi beda, ya. Oke. Mereka udah tertekan begitu lama dan Hmm. diboikot atau diembargo oleh dunia sekian lama, tapi mereka tetap mandiri seperti ini. Itu kalau menurut saya masalah warga negara atau garda Hmm. nasionalnya Iran gitu. Oke. Pak Agus, sejarah konflik di Timur Tengah itu kan sangat panjang dan juga sangat banyak begitu. Apakah menurut Anda konflik yang terjadi di Timur Tengah ini diciptakan tidak stabil secara geopolitik dan ekonomi strategi, ini diciptakan atau memang terjadi secara organik? Nah, kalau menurut saya itu jelas pasti diciptakan, Hmm. ya. Hanya kita tidak tahu siapa sebetulnya di belakang yang menciptakan ini, tuh kita tidak tahu persis, ya. Kita tidak bisa menuduh persis, ya. Hmm. Hmm. Tetapi nanya ini, ya, Amerika juga mungkin bukan Amerika lah, Trumpnya, ya. Kalau Amerika mungkin merasa, kok ini kita nggak ada perhitungan ekonominya kita seperti apa. Kita akan terjadi apa nih? Nggak begitu si Trump ini, kan begitu gitu loh. Jadi seperti sekarang orang berpikir kayak Cina, Rusia, ya gitu, diem aja, Hmm. pasti manfaatnya banyak buat mereka. Mereka tidak mengeluarkan uang banyak segala macam, tapi suatu saat mereka pasti dibutuhkan, ya, hasil-hasil hasil-hasil mereka, sumber-sumber apa dari mereka itu dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah, udah pasti, gitu loh. Hmm. Nggak mungkin mereka dibutuhkan dari Amerika, karena sekian banyak yang dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah, ya pasti juga mereka akan membeli dari Cina maupun dari Rusia. Itu Oke. yang harus diinikan, karena perang itu kan, kalau menurut saya itu kan adalah suatu mainan, ya. Ini Hmm. kalau menurut saya ini punya mainannya Trump, ya, untuk mengalihkan turunnya, ya, popularitas di dalam negeri sendiri. Kalau menurut saya itu, jadi karena popularitas Trumpnya itu kurang di dalam negeri, udah mulai berkurang, wah dia akan mengadakan ini loh, saya Hmm. mengadakan Hmm. perang seperti ini. Tetapi secara keseluruhan, ya, masyarakat Amerika
di beberapa bagian negara bagian saja itu udah banyak sekali yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump ini. Oke. Oke. Jadi bicaranya Trump ya, jangan Amerika, tidak seluruh Amerika, karena saya juga sekolah di Amerika sana ya, orang-orangnya sebetulnya tidak seperti ini juga gitu loh. Mhm. Berarti kita menunggu juga bagaimana sikap negara-negara sekutu lainnya, begitu melihat negara-negara di Eropa dan juga negara besar lain seperti Cina dan juga Rusia, dan juga terkait Betul. dengan langkah PBB akan seperti apa juga ke depannya. Terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, atas waktunya bersama kami di Breaking News. Sehat selalu, Pak. Oke.